Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahrati, NIM E 2019-2002. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang judulnya Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam yang diajarkan oleh Bapak Dr. Andes Abdul Wadud Nafis, LC/MI. Yang pertama, dasar-dasar dan prinsip ekonomi Islam. Nilai merupakan sisi normatif dari ekonomi Islam yang berfungsi mewarnai atau menjamin kualitas perilaku ekonomi setiap individu. Nilai-nilai dasar ini tidak dapat berjalan sendiri, melainkan harus berjalan berdampingan dengan prinsip-prinsip ekonomi, lebih khususnya ekonomi Islam. Dapat disimpulkan, inti dari ekonomi, nilai dalam Islam adalah ketauhidaan. Segala aktivitas yang dilakukan ditujukan untuk melakukan hukum Allah, termasuk di dalamnya adalah nilai dalam ekonomi. Dalam pelaksanaannya, nilai tauhid ini diterjemahkan dalam banyak nilai, dan terdapat 3 nilai dasar yang menjadi pembeda ekonomi Islam dengan lainnya, yakni keadilan. Menegakkan keadilan dan pemberantasan kezaliman adalah tujuan utama dari risalah para rasulnya. Khilafah. Kata khilafah secara umum berarti tanggung jawab sebagai pengganti utusan Allah. Secara umum khilafah berarti tanggung jawab yang telah dikuasakan kepada manusia atas apa yang ia miliki atas segala sesuatu. Secara garis besar, tanggung jawab dibagi menjadi 3, yakni A. Tanggung jawab berperilaku ekonomi dengan cara yang benar. B. Tanggung jawab berperilaku untuk mewujudkan masalah maksimum. Yang ke-C. Tanggung jawab perbaikan kesejahteraan setiap individu. Yang nomor 2, tafakku. Secara bahasa, tafakku artinya jaminan masyarakat. Jaminan sosial ini bukan berbentuk material, namun juga dapat berbentuk materi. Konsep tafakku ini bisa dijabarkan lebih lanjut menjadi sebagai berikut. A. Jaminan terhadap kepemilikan dan pengelolaan sumber daya oleh individu. B. Jaminan setiap individu untuk menikmati hasil pembangunan atau output. Yang C. Jaminan setiap individu untuk membangun keluarga sakinah. Yang ke-D. Jaminan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam buku lain ditambahkan 2 poin dasar lain, yakni 1. Tauhid, keesaan Tuhan. Konsep tauhid berisikan kepasrahan, taslim manusia kepada Tuhannya dalam perspektif yang lebih luas. Yang kedua, nubuah atau kenabian, sifat yang ada dalam diri Nabi yang patut kita teladani, dan contoh dalam bermuamalah, yakni siddiq, jujur, amanah, bertanggung jawab, fatonah, kemampuan. Berikut ini adalah prinsip-prinsip yang menjadi faedah dalam ekonomi Islam. 1. Kerja. 2. Kompensasi. 3. Efisiensi. Yang keempat, profesionalitas. Yang kelima, kecukupan. Yang keenam, pemerataan kesempatan. Yang ketujuh, kebebasan. Yang kedelapan, kerjasama. Yang kesembilan, bersaingan. Yang kesepuluh, keseimbangan. Yang kesebelas, solidaritas. Yang keempat, perbandingan ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis dan sosialis. Kapitalisme merupakan suatu sistem ekonomi yang secara jelas ditandai oleh berkuasanya kapital. Ciri dari sistem ekonomi adalah bukan ekonomi yang bersentral, dan setiap individu memiliki kesempatan untuk melakukan kegiatan ekonomi tanpa dibatasi oleh pemerintah. Secara lebih detail, berikut adalah ciri dari ekonomi kapitalisme: menganggap ekspansi kekayaan dan dipercepat, mengonsumsi inisiatif individu bersama dengan pengambilan keputusan yang disentralisasi dalam operasi pasar bebas. Dalam membahas permasalahan yang ada di ekonomi Islam terbagi ada 3 pemikiran mazhab. Berikut adalah pembelajarnya. Yang pertama, mazhab istihaduna. Dalam mazhab ini, ekonomi
dan Islam tidak dapat disatukan karena keduanya berada pada filosofi yang berbeda, di mana ekonomi anti Tuhan sementara Islam adalah Tuhan. Yang kedua, mazhab mainstream. Mazhab yang kedua ini berbeda dengan ajaran mazhab yang pertama, di mana mazhab ini menyetujui bahwa masalah ekonomi muncul karena keterbatasan sumber daya, sementara keinginan manusia tidak ada batasnya. Yang ketiga, mazhab alternatif kritis. Mazhab yang terakhir ini tidak menerima seluruh pemikiran dari mazhab-mazhab terdahulu. Mazhab ini lebih menekankan pada kritis terhadap kedua mazhab tersebut. Nilai dasar kepemilikan dan kedudukan harta dalam Islam. Kepemilikan mutlak dari alam semesta ini adalah Tuhan yang Maha Esa. Allah menciptakan alam semesta ini untuk diciptakan memenuhi kebutuhan manusia yang ada dalamnya. Dalam ajaran Islam, hak milik dikategorikan menjadi 3, yakni hak memiliki individual atau milkiyah firdiyah. Yang kedua, hak milik umum atau publik. Yang ketiga, hak milik negara. Unsur penting aktivitas ekonomi dalam Islam. Aktivitas dalam ekonomi umumnya terdiri 3 aktivitas, yakni produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam ekonomi Islam, aktivitas pentingnya juga sama seperti ekonomi konvensional. Yang produksi merupakan kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi maupun bahan. Yang kedua, konsumsi. Dalam konsumsi suatu barang haruslah sesuai dengan maqasid syariah. Tujuan pertama mencari kepuasan tertinggi. Batasan dari suatu konsumsi adalah kemampuan anggaran. Konsumsi dalam Islam adalah memperhatikan aspek ajaran Islam. Distribusi haruslah merata, baik untuk kalangan bawah maupun kalangan atas. Hal tersebut dilakukan agar seluruh masyarakat sejahtera tanpa terkecuali. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.